Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah, sebuah kisah yang menjadi suri tauladan umat manusia di seluruh dunia. Seseorang yang sangat kita cintai, seseorang yang sangat kita rindukan, yakni kisah Nabi Muhammad SAW dari lahirnya beliau sampai mendapatkan wahyu pertamanya. Nabi Muhammad SAW terlahir dengan nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisy bin al-Arabi, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang lahir dari pasangan Abdullah dengan Siti Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu begitu menakjubkan, karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membuka semua pintu surga, dan apa yang ada di bumi menjadi tentram, apa yang ada di langit menjadi tenang, bahkan tumbuhan-tumbuhan tumbuh dengan segarnya. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang yatim, karena pada waktu itu ayahnya Abdullah telah meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ibunya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Seperti masyarakat Arab pada zaman itu, ketika ada bayi yang baru lahir maka akan diberikan kepada ibu susunya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada dua orang wanita. Yang pertama Suwaibah. Ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah, itu cuma beberapa hari saja, yang dilanjutkan dengan disusui dengan Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad SAW diibui oleh Halimatus Sa'diyah, beliau dibawa ke suatu desa. Dan apa yang terjadi pada desa tersebut? Desa tersebut menjadi subur, peternakan berkembang biak dengan sangat banyak, yang membuat Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Pada masa kecil itu pula Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, lalu dibuka dadanya untuk dicuci jantungnya agar kembali suci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada usia Nabi 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia, yang membuat Nabi Muhammad SAW diambil hak asuhnya atau dirawat oleh kakeknya, yakni Abdul Muttalib, yakni seorang pembesar kaum Quraisy, orang-orang Mekah pada waktu itu hingga disegani di sana. Tetapi cuma 2 tahun saja Nabi SAW diasuh oleh kakeknya. Pada usia Nabi 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, hingga hak asuhnya atau Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Ketika diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW begitu banyak sekali belajar. Di antaranya belajar tentang bagaimana berdagang, bagaimana cara kita berternak hewan, hingga Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi sosok remaja yang luar biasa, bahkan digelari dengan Al-Alim, yaitu orang-orang yang terpercaya, karena apa yang beliau ucapkan itu penuh dengan hikmah, apa yang beliau katakan itu penuh dengan kejujuran, sehingga banyak sekali orang-orang yang menyukai Rasulullah, tapi tidak sedikit pula orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berumur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang begitu mulia, begitu suci, bernama Khadijah. Dan apa yang terjadi di sana? Nabi Muhammad SAW begitu banyak sekali mendapatkan keuntungan ketika berdagang, yang membuat teman seperjalanannya, yaitu Maisarah, memberitahukan kepada Khadijah. Apa yang respon Khadijah pada waktu itu? Khadijah begitu terpukau, terpana kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Khadijah, wanita yang begitu mulia, wanita yang begitu suci, berani melamar Nabi Muhammad SAW, hingga Nabi Muhammad SAW dan Khadijah menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Hadirin hadirah rahimakumullah.
pada usia Nabi Muhammad SAW menjelang 40 tahun. Nabi Muhammad SAW sering sekali pergi ke Gua Hira untuk merenungi apa yang terjadi di kota Mekah. Karena pada waktu itu kejadian-kejadian yang sangat buruk terjadi di Mekah. Banyak kezoliman, banyak kemaksiatan, orang-orang selalu dipenuhi dengan kebodohan. Sehingga Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan yang diperantarai oleh malaikat Jibril mendapatkan wahyu pertamanya, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan untuk kita, memerintahkan kita untuk selalu membaca, menelaah, menganalisis apa yang kita lakukan selama hidup kita dan selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pada usia 60 tahun meninggal dunia, dan apa yang beliau katakan pada akhir hayatnya, jika engkau ingin selamat wahai umatku, maka berpegang teguhlah pada dua hal, yakni Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mari pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi tolak balik kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Semoga dengan kisah Nabi Muhammad SAW ini menjadi pembelajaran kita untuk menjadi orang-orang yang mulia dan selamat di dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.